pembelajaran inquiry. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran inquiry, maka kita akan melihat strategi secara umum. Nah, strategi itu merupakan diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan yang dihubungkan dengan belajar mengajar. Nah, ketika kita mendengarkan apa itu strategi secara umum, mari kita melihat apa itu strategi pembelajaran secara khusus. Strategi pembelajaran inquiry ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan atau yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian teman-teman, mari kita melihat strategi pembelajaran inquiry ini sangat menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pembelajaran, tidak diberikan secara langsung. Tetapi teman-teman, peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan materi pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa saja. Dan kemudian teman-teman, ada pun ciri-ciri dari pembelajaran inquiry ini. Yang pertama, yang menurut Al-Tabari, yaitu strategi inquiry ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan sesuatu. Artinya, strategi inquiry menekankan atau menetapkan siswa sebagai subjek belajar. Dan kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan kepada peserta didik dapat menemukan sikap percaya diri atau self belief. Dan kemudian teman-teman, yang ketiga, adapun tujuan dari strategi ini, pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai sebagian dari proses mental peserta didik. Dan kemudian teman-teman, kita mari melihat strategi pembelajaran inquiry ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Dan ada pun teman-teman langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam bentuk tulisan, gambar, laporan atau bagan, dalam bentuk tabel, dan karya lainnya. Yang keempat, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil atau mengajikan hasil karya peserta didik atau membacakan kepada teman-teman di dalam kelas atau guru atau audiens yang telah disiapkan oleh peserta didik. Kemudian teman-teman, kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry ini, yang pertama, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Dan kemudian kedua, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan kemudian ketiga, strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman peserta-peserta didik. Dan kemudian yang keempat, keuntungan lainnya
adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, teman-teman, setelah kita melihat apa yang menjadi kelebihannya, dan kita akan membahas tentang kelemahan. Apa sih kelemahannya? Di samping memiliki keunggulan, strategi ini juga mempunyai kelemahan, antara lainnya jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Dan kemudian yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentuknya dengan kebiasaan siswa dalam proses belajar mengajar atau proses belajar. Dan kemudian yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang sangat panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian teman-teman, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Dan kemudian teman-teman, ketika kita melihat dan mendengarkan apa yang telah menjadi pengertian, pemahaman tentang strategi pembelajaran inquiry ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir, kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan oleh guru kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, dalam menjadi sebagai tambahan ilmu bagi kita dalam strategi pembelajaran